Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 23 September 2023 merupakan peringatan wajib Santo Pius dari Pietrelcina, Imam. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Bimbing kami agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dengan segala perbuatan kami berkenan kepadamu. Berkati pula persaudaraan kami dalam keluarga dan dengan orang-orang yang kami jumpai hari ini, agar menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Semoga teladan Santa Perawan Maria dalam kesetiaan kepadamu menjadi semangat hidup bagi kami pada hari ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad.
Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang terberkati. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian. Hari ini hari Sabtu, tanggal 23 September 2023. Perumpamaan dalam bacaan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita selalu diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai penuntun hidup kita, supaya hidup kita tidak melulu hanya dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Hidup kita perlu dengan sabda rohani dan sabda ilahi. Sabda Tuhan hadir kepada semua orang tanpa terkecuali. Perkara yang muncul adalah setelah mendengarkan sabda Tuhan, kemudian bagaimana sikap kita. Itu yang menentukan apakah sabda itu berbuah atau justru mati. Sebagai orang Kristiani, pasti kita sudah pernah bahkan sering membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Tuhan. Pertanyaan seperti di atas tadi adalah setelah membaca, bagaimana tanggapan atau reaksi kita terhadap sabda-sabda Tuhan yang kita baca atau kita dengar. Jika setelah mendengarkan kemudian kita tertidur atau diam saja, atau tidak mempunyai rasa apa-apa, bisa jadi kita adalah bagian dari benih yang jatuh di pinggir jalan, atau di batu, atau di semak berduri. Apa yang kita tanam dalam diri kita menjadi sia-sia, tidak tumbuh apalagi berkembang. Alkitab sering menggambarkan hati manusia sebagai tanah. Ada yang berbatu-batu, atau tanah di pinggir jalan yang keras, tanah yang penuh semak berduri, tetapi ada juga tanah yang subur, tanah di mana benih firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah. Meskipun sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dampaknya terhadap masing-masing orang berbeda-beda. Sangat bergantung pada kondisi tanah hati kita masing-masing. Jika kita mendengar firman, tetapi hati keras dan berbatu, firman Tuhan tidak akan berarti apa-apa dalam hidup kita. Hati dikategorikan sebagai tanah yang baik apabila ia dalam keadaan yang bersih. Tidak ada kebencian, sakit hati, kepahitan, kecewa, dendam, atau ambisi-ambisi duniawi. Sekalipun kita rajin datang ke ibadah dan mendengarkan khotbah dari pastor berkali-kali, tetapi jika hati kita belum beres dari hal-hal tersebut, maka firman Tuhan tidak akan berdampak dalam hidup kita. Hati bagaikan tanah, bila ingin subur harus dirawat. Harus dibajak, dicangkul, dibersihkan, dan diratakan. Tumbuh baik dan menghasilkan buah adalah panggilan setiap dari kita. Hidup kita tentu saja harus dipertanggungjawabkan, tidak bisa hanya menumpang hidup di dunia ini. Pertanggungjawaban yang bisa diukur adalah buah apa
dan seberapa banyak yang sudah kita hasilkan. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu mempunyai aksi setelah mendengarkan sabda Tuhan. Mari berpartisipasi dalam karya ilahi dengan saling berbagi nilai-nilai kebaikan manusiawi kepada sesama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami agar kami mampu selalu menjadikan sabda-Mu sebagai keselamatan kami. Ajarilah kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Semoga perkataan kami menjadi cerminan dari perkataan-Mu sendiri, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.